Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Akarino. Saya berasal dari kelas reguler 4. NIM saya 20.01010207 dan juga saya berasal dari Prodi Manajemen di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi, dan ekonomi yang merata. Negara-negara yang memiliki pendapatan minimal US $11.906 per tahun ini lebih tepat disebut sebagai negara maju. Kebanyakan negara maju dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. GDP atau Gross Domestic atau Produk Domestik Bruto atau PDB adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Namun, beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam, seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi. Tanpa pengembangan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status negara maju. Pengamat dan teoritis melihat banyak alasan yang berbeda mengapa beberapa negara menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasannya menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah atau demokrasi, sebuah model ekonomi pasar bebas, dan setidaknya atau ketiadaan korupsi di negara tersebut. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dan negara miskin pada masa lalu. Melalui imperialisme dan kolonialisme atau pada masa sekarang, yaitu melalui proses globalisasi. Negara-negara maju sebagian besar berada di kawasan Eropa Barat, Amerika Serikat, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan juga Jepang. Istilah yang terkait dengan konsep negara maju adalah negara industri, negara yang lebih maju atau more developed country, negara yang lebih maju secara ekonomi atau more economically developed country, negara utara global, negara dunia pertama, dan negara pasca industri. Istilah negara industri mungkin agak ambigu karena industrialisasi adalah proses berkelanjutan yang sulit didefinisikan. Negara industri pertama adalah Britania Raya, lalu Belgia. Selanjutnya menyebar lebih jauh ke Jerman, Amerika Serikat, Perancis, dan negara-negara Eropa bagian lainnya. Akan tetapi, menurut beberapa ekonom seperti Jeffrey Sachs, kesenjangan saat ini antara negara maju dan negara berkembang sebagian besar merupakan fenomena abad ke-20. Mattis Carnegie menyebut pembelaan dua golongan negara ini tidak jelas atau tidak deskriptif. Ciri-ciri dari negara maju: 1. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita digunakan untuk menunjukkan rata-rata penghasilan setiap penduduk dalam suatu negara. Negara-negara yang maju memproduksi barang-barang yang bernilai tinggi seperti pesawat terbang, mobil, dan barang elektronik lainnya. Selain itu, proporsi masyarakat sebagian besar di bidang jasa, yaitu pendidikan, hiburan, konsultan, dan jasa keuangan. 2. Angka pengangguran rendah. Para pengangguran di negara maju biasanya mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat para pengangguran bermalas-malasan. Hal itu disebabkan pengangguran tersebut memiliki tingkat kesadaran untuk bekerja keras dan mencari pekerjaan baru yang lebih sangat tinggi. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat dan cepat. Pemerintah memberikan beragam fasilitas untuk menunjang keberhasilan di bidang tersebut. Para ilmuwan juga memiliki sangat tinggi dalam melakukan observasi dan praktik guna menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa negara yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan juga Amerika Serikat. 4. Sistem pendidikan yang kesehatan yang baik. Penduduk di negara maju sudah melek huruf atau tidak lagi buta huruf.
atau bisa membaca dan menulis dengan lancar. Pemerintah memberikan pelayanan pendidik atau guru yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Di samping itu, pemerintah memberikan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang memadai sehingga penduduknya memiliki kesejahteraan yang sangat tinggi. Keempat, infrastruktur negara-negara maju umumnya memiliki infrastruktur yang sudah berkembang. Berkembang itu menopang pertumbuhan ekonomi penduduk dan menguntungkan bagi suatu negara. Divisi Statistik PBB menyatakan tidak ada konvensi mengenai penentuan suatu negara atau wilayah maju dan berkembang dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Konvensi PBB juga mengenai perdagangan dan perbangunan menyatakan sebutan negara maju dalam transisi dan berkembang dimaksud untuk kemudahan statistik dan tidak selalu berarti ungkapan penilaian terhadap tahap yang dicapai oleh negara atau wilayah tertentu dalam proses pembangunan. Meski begitu, para ahli dan beberapa organisasi internasional memiliki kriteria sendiri dalam penyebutan status negara seperti keadaan ekonomi, indeks pembangunan dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia. Di negara-negara maju, menurut laporan pembangunan manusia 2019 oleh program pembangunan PBB memiliki IKM di atas 0,800 ambang batas ukuran pembangunan manusia yang sangat tinggi. Sejak 1990 Norwegia dari tahun 2001 sampai 2006 dan 2009 sampai 2018. Jepang dari tahun 1900 sampai 1991 dan 1993, Kanada dari 1992 dan 1994 sampai 2000, dan juga Islandia dari 2007 sampai 2008 memiliki skor IPM tertinggi. Berikut adalah daftar ekonomi maju menurut Dana Dometer Internasional di bagian Amerika Serikat. Berikut ini adalah daftar ekonomi maju menurut Dana Moneter Internasional. Di benua Eropa ada Australia, Belanda, Belgia, Britania Raya, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Italia, Jerman, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Norwegia, Portugal, Prancis, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Yunani, dan Israel. Di Asia ada Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Makau, Singapura, Siprus, dan Taiwan. Di Amerika ada Amerika Serikat, Kanada, Puerto Rico, dan Brazil. Sedangkan di Oseania ada Australia dan Selandia Baru. Negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang diumumkan digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Sejumlah negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata. Negara yang memiliki ekonomi yang lebih maju daripada negara berkembang lainnya, tetapi sebetulnya memiliki tanda-tanda negara maju, dikelompokkan dalam istilah negara industri baru. Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan negara berkembang sebagai negara yang memperbolehkan seluruh warga negaranya menikmati hidup yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman. Namun, menurut Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada konvensi resmi untuk menetapkan negara atau wilayah maju dan berkembang dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Selain itu, mereka mengemukakan penempatan negara maju dan negara berkembang hanya ditujukan untuk kemudahan dan tidak mengekspresikannya dari penilaian terhadap tahap-tahap yang telah dicapai suatu negara atau wilayah dalam proses pembangunannya. PBB juga mencatat dalam kenyataannya, Jepang di Asia, Kanada di Amerika Serikat di Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru di Oseania dan Eropa dianggap negara sebagai wilayah atau kawasan maju. Dalam statistik perdagangan internasional
Persatuan Bea Cukai Afrika Bagian Selatan juga dianggap sebagai kawasan maju, dan Israel juga dianggap negara maju. Negara yang muncul dari bekas Yugoslavia dianggap sebagai negara berkembang, dan negara-negara di Eropa Timur dan persemakmuran negara-negara merdeka di Eropa tidak termasuk dalam wilayah maju ataupun berkembang. Pada abad ke-21, wilayah 4 macan Asia asli, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan bersama Siprus, Malta, dan Slovenia dianggap negara maju. Di sisi lain, menurut klasifikasi IMF sebelum April 2004, seluruh negara Eropa Timur kecuali negara Eropa Tengah yang masih tergabung dalam Eastern Europe Group di PBB, juga bekas negara di Uni Soviet atau USSR di Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan, dan Mongolia tidak dimasukkan dalam kawasan negara maju atau berkembang, tetapi disebut sebagai negara transisi. Mereka sekarang lebih dikenal dalam laporan internasional sebagai negara berkembang. IMF penggunaan sistem klasifikasi fleksibel yang memperhitungkan tingkat pendapatan per kapita, diversifikasi ekspor sehingga eksportir minyak yang memiliki PDB per kapita tinggi tidak akan masuk dalam klasifikasi maju karena 70% barang ekspornya berupa minyak, dan tingkat integrasinya ke dalam sistem keuangan global. Bank Dunia juga melaporkan negara-negara di dunia ke dalam kelompokan pendapatan. Kelompok ini diatur setiap tahun pada tanggal 1 Juli. Ekonomi yang menurut pendapatan nasional per kapita 2008 menggunakan tingkat pendapatan berikut. Negara pendapatan rendah memiliki PN per kapita US dollar 975 atau kurang. Negara pendapatan menengah bawah memiliki PN pendapatan per kapita antara US dollar 976 atau US dollar 3.855. Negara pendapatan menengah atas memiliki PN per kapita antara US dollar 3.856 dan US dollar 11.905. Dan negara pendapatan tinggi memiliki PN per kapita lebih dari US dollar 11.906. Bank Dunia juga mengelompokkan semua negara berpendapatan rendah dan menengah sebagai negara berkembang atau menyatakan penggunaan sebutan ini tujuannya adalah untuk memudahkan dan tidak ditujukan untuk menyatakan bahwa semua ekonomi dan kelompokan ini mengalami pembangunan yang sama atau ekonomi lain telah mencapai tahap akhir pembangunan yang dituju. Pengelompokan menurut pendapatan nasional secara langsung tidak mencerminkan status pembangunan suatu negara. Pengukuran dan konsep pembangunan. Pengukuran suatu negara diukur dari indeks statistik seperti pendapatan per kapita, harapan hidup, tingkat melek aksara, dan lain-lain. PBB telah mengembangkan HDI, sebuah indikator statistik untuk mendorong tingkat pembangunan manusia di negara-negara yang terdata oleh PBB. Negara berkembang umumnya adalah negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar hidup menengah rendah. Terdapat korelasi kuat antara pendapatan rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Istilah yang digunakan ketika membicarakan negara berkembang menengah pada tujuan dan pembangunan negara-negara yang memakai istilah ini. Istilah lain yang kadang digunakan negara kurang maju atau LDC, negara ekonomi kurang maju atau LDC, bangsa belum maju atau bangsa dunia ketiga, dan juga bangsa non-industri. Sebaliknya, ujung lain dari spektrum disebut negara maju atau negara ekonomi sangat maju, MEDC, bangsa dunia pertama, dan bangsa industri. Untuk mengurangi aspek eufemistik dari kata berkembang, organisasi internasional mulai memakai istilah negara ekonomi kurang maju atau LEDC untuk negara miskin yang dalam hal apapun tidak dapat disebut negara berkembang. LEDC adalah subset termiskin dari LDC. Penggunaan ini dapat menentang keyakinan bahwa seluruh dunia berkembang memiliki standar hidup yang sama. Konsep bangsa berkembang dapat ditemukan dalam satu istilah lain di berbagai
sistem teoretis yang memiliki beragam orientasi, misalnya teori dekoloniasi, teologi pembebasan, Marxisme, anti-imperialisme, dan ekonomi politik. Ada berbagai kritik terhadap pemakaian istilah negara berkembang ini. Istilah ini menekankan inferioritas sebuah negara berkembang jika dibandingkan dengan sebuah negara maju yang tidak disukai oleh banyak negara. Istilah ini seolah menekankan sebuah negara agar berkembang mengikuti model pembangunan ekonomi tradisional barat yang tidak diikuti beberapa negara seperti Kuba. Istilah berkembang atau berarti mobilitas dan tidak mengakui bahwa pembangunan menurut atau tetap di sejumlah negara, terutama Afrika bagian selatan yang terkena dampak parah dari HIV atau AIDS. Dalam beberapa kasus, istilah negara berkembang dapat juga dianggap sebagai eufemisme. Istilah ini berarti homogenitas antara negara-negara tersebut yang sangat beragam. Istilah ini juga berarti homogenitas di antara negara-negara tersebut ketika kekayaan dan kesehatan sebagai besar atau kecil kelompok utama sangat bervariasi. Umumnya, pembangunan memerlukan infrastruktur modern atau fisik dan institusi nasional, dan perpindahan dari sektor bernilai rendah seperti pertanian dan pengambilan sumber daya alam. Sebagai perbandingan, negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabil dalam sektor ekonomi tersier dan sektor ekonomi kuarter, dan standar hidup material tinggi. Tetapi, ada pengecualian utama beberapa negara yang dianggap memiliki banyak komponen industri primer dalam ekonomi nasional. Mereka seperti Norwegia, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Eropa Tengah memiliki sektor pertanian yang sangat penting. Keduanya adalah pemain penting dalam pasar pertanian internasional. Selain itu, pengambilan sumber daya alam dapat menjadi industri yang sangat menguntungkan atau bernilai tinggi, seperti pengeboran minyak. Ciri-ciri dari negara berkembang adalah satu, tingkat pendapatan per kapita rendah. Yang disebut dengan pendapatan per kapita adalah nilai-nilai dari pendapatan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara yang dimaksud. Impor lebih besar daripada ekspor. Ciri-ciri negara berkembang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor barang yang terjadi di suatu negara. Padahal, impor dilakukan suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa oleh negara ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah pengangguran tinggi. Ciri-ciri negara berkembang yang ketiga adalah jumlah pengangguran yang tinggi. Sering demikian, banyaknya angka kelahiran, persaingan di dunia kerja juga pasti tinggi. Alhasil, negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak. Yang keempat, mengandalkan sektor primer. Negara maju berenovasi dengan menghadirkan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, berbeda dengan negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang yang ketara adalah caranya mengandalkan sektor primer sebagai pemasukan utama. Tingkat korupsi tinggi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mungkin kalimat inilah yang cocok untuk menggambarkan posisi rakyat dan para petinggi yang hanya berorientasi pada aspek material. Di negara berkembang, tingkat korupsi yang lebih tinggi terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara. Contoh dari beberapa negara-negara berkembang, satu di benua Eropa, yaitu Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, Kosovo, Latvia, Lituania, Montenegro, Ukraina, Moldova, Polandia, Romania, Serbia. Dan di benua Afrika ada Algeria, Libya, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, Angola, Kamerun, Republik Kongo, Nigeria, Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, Swaziland. Dan di benua Amerika ada
Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Grenada, Guatemala, Jamaika, Meksiko, Paraguay, Panama, dan Venezuela. Sedangkan di benua Asia ada Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, China, India, Indonesia, Korea Utara, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestina, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Salomon, Timor Leste, Thailand, Yaman, Syria, Arab Saudi, Oman, Lebanon, Yordania, Irak, Iran, Vietnam. Tahap-tahap perkembangan di suatu negara. 1. Tahap perkembangan perekonomian tradisional. Pada tahap ini, kegiatan perekonomian masih berorientasi pada usaha dan pemenuhan kebutuhan sendiri. Penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah, sehingga produktivitasnya juga sangat masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian tradisional ini sebagai berikut, yaitu 1. Tingkat produktivitas dan produknya per kerja masih sangat rendah karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 2. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas. Masyarakat pada masa ini cenderung statis sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. Yang kedua ada tahap pra-lepas landas. Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak dan pada suatu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, yaitu dari masyarakat yang lebih maju. Tahap ini merupakan masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai tahap lepas landas. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem nilai. Pada masa transisi ini merupakan masa yang terpenting supaya berhasil pada tahap lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas atau take off. Tahap lepas landas merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen modern makin luas dan intensif. Selain itu juga, terjadi perubahan drastis di bidang sosial maupun politik, serta terciptanya kemajuan ekonomi yang pesat karena inovasi dan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional di atas tingkat pertambahan penduduk. Ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah meningkatkan jumlah investasi dari kurang dari 5% menjadi lebih dari 10% dari produk nasional neto. Yang kedua, laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi, sehingga dapat memacu sektor-sektor lain. Yang ketiga, terciptanya rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri. Serta yang keempat, masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kirasan waktu 20 tahun. Yang keempat ada tahapan dewasaan atau maturity. Tahapan ini merupakan suatu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industri mengalami kemunduran tetapi digantikan oleh sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahap lepas landas, namun diimbangi pertumbuhan hal-hal kualitatif sehingga perekonomian makin kuat dan mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan akan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut. Industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya impor. Pada tahap ini ada 3 perubahan yang penting, yaitu tenaga kerja menjadi lebih terdidik, watak pekerja berubah dari pekerja kasar menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan, serta masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Ada tahap masa tingkat tinggi atau high-mass consumption. Pada tahap ini, tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri tahap ini adalah 1.
Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. 2. Kesediaan konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. 3. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini, merupakan ciri-ciri dari sebuah masa yang ideal, di mana masyarakat hidup nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk dan teori Rostov ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap tersebut, yang paling penting dalam gerak kemajuan dari tahap satu ke tahap lainnya adalah pada periode tahap lepas landas. Proses perubahan tahap yang satu ke tahap lainnya memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Hanya ini dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.